Oke, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta IT, dan tentunya untuk hari ini mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita akan sharing. Kalau di materi sebelumnya teman-teman sudah melihat di material yang sudah diterapkan, yaitu sebuah mid jack atau apa, cangkir yang biasanya digunakan para barista untuk melakukan latte art ya. Jadi bukan bukan apa namanya, itu milk jug ya, milk jug itu ya tempat susu untuk membuat latte art. Nah, untuk hari ini kita akan coba melakukan praktik pemodelan milk jug, dan tentunya untuk material teman-teman sudah bisa melihat di video tutorial sebelumnya, yaitu di stainless steel gold itu, untuk material milk jugnya. Dan hari ini tentunya kita akan coba lakukan praktikum untuk melakukan pemodelan milk jug. Oke, teman-teman, kita langsung saja simak videonya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam tentunya teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat satu pemodelan benda atau sebuah objek yang tidak asing di dunia kopi, yaitu milk jug. Em, Biasanya milk jug itu digunakan untuk proses pembuatan cappuccino. Nah, oke, kita add cylinder untuk membuat milk jug ya. Hampir mirip apa namanya? Eh mug, tapi dia ada ujungnya. Jadi kita lakukan GZ dulu. Sedikit kita perbesar. Oke, GZ lagi. Oke. Nah, oke, setelah kita mendapatkan silinder ini teman-teman, kita tentunya bisa melakukan modifikasi atau edit mode. Ke edit mode dengan menekan tombol tab. Oke, screen case-nya akan saya tampilkan dulu teman-teman untuk punya di sini. Shortcut-nya teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Langkah berikutnya adalah di bagian bawah kita pilih face, kemudian di bagian bawah kita sedikit perbesar teman-teman. Berbedanya kalau mug itu di bagian bawah yang besar GZ, segini cukup. Oke, kemudian saya lakukan extrude T, kemudian saya turunkan, kemudian saya lakukan scaling sedikit, kemudian lagi di extrude extrude sedikit saja, kemudian scaling, jadi ini tipis banget. Nah, kemudian yang terakhir insert, ulang rapi seperti ini. Oke, di bagian bawah memang milk jug lebih smooth, lebih lembut, kemudian di bagian ujung dia lebih kecil sedikit. Saya lakukan scaling sedikit sekali. Oke, kemudian saya akan melakukan extrude ke dalam. Kita tampilkan di wireframe dulu teman-teman. Kita lakukan yaitu insert dulu. Pertama insert, tekan tombol I, kemudian lakukan insert sedemikian tipis saja untuk milk jug, tidak terlalu tebal. Kemudian kita lakukan extrude ke bawah. Ya, kemudian scaling ya, kita bisa lihat di sini scaling ya. Oke, kemudian kita extrude lagi, kita scaling sedikit ke dalam, extrude lagi, jangan sampai bocor teman-teman, kita scaling ke dalam. Nah, oke, kemudian terakhir kita insert di sini cukup. Iya, oke, nice untuk awal. Oke, untuk di bagian awal sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba menambahkan bagian ujungnya. Jadi di sini saya akan menggunakan, iya, oke, saya menggunakan di bagian ujung sini teman-teman. Kita menggunakan untuk saya tambah dulu untuk satu segmen di sini. Oke, saya tambah segmen di sini, Ctrl F. Nah, di sini boleh klik ya, oke, klik ya.
Nah, kemudian saya akan menggunakan vertex ini, teman-teman. Saya akan menggunakan vertex di bagian ini yang kita gunakan untuk menuju. Tapi sebelumnya biasanya ada batas tengah. Kita menggunakan Ctrl R dari sini, sedikit geser ke bawah. Kemudian kita menggunakan tombol Ctrl R lagi untuk mendapatkan di bagian tengah-tengah. Oke, nice. Oke, kalau sudah kita lakukan modifikasi vertex di sini, teman-teman. Ya, vertex di sini. Kemudian kita menggunakan move, kita akan tarik ke depan. Iya. Oke, perhatikan teman-teman di sini jangan sampai bocor. Nah, ini kita masih iya, ini kan terlalu lebih ya. Teman-teman harus hati-hati. Oke, saya ulang, sudah mulai seperti yang bagus. Kalau perlu kita Ctrl F lagi, sedikit lagi. Iya. Oke, ini untuk menjaga vertex yang ada di teman-teman satu. Kemudian di sini juga saya geser lagi. Iya, di bagian. Oke, kita dikunci di bagian dalam. Jadi vertex di bagian dalam dikunci. Sorry, saya split dulu untuk saya split dulu untuk vertexnya, jadi viewportnya jadi 2. Kemudian di sini saya tampil dari kiri biar saya bisa melihat segmen yang ada di dalam. Oke, nah ini untuk mengunci bagian dalam, teman-teman. Ctrl R. Ya, oke. Kayaknya di sini udah cukup, atau kurang ke atas lagi sedikit. Ulang, Ctrl R. Atas lagi sedikit. Iya. Oke. Di sini untuk mengunci vertex di bagian dalam. Nah, kita geser moving ke depan agar mengikuti. Nah, jadi oke, nice. Di situ sudah kelihatan. Lagi agak sedikit ke depan lagi. Oke, kemudian di sini juga. Oke, dan biasanya ujungnya ini tidak tebal tapi dia tipis, makanya kita juga masukkan sampai ke sini. Oke, nah di sini kita biasanya juga mengikuti, teman-teman. Sedikit di sini juga mengikuti ya. Kita geser. Iya. Oke, bukan itunya tapi di sini, di bagian di dalamnya mengikuti sedikit. Oke, langkah berikutnya. Oke, udah jadi. Langkah berikutnya kita akan membuat gagang di bagian belakang. Itu di bagian belakang simetris dengan ini ujungnya tadi. Di sini yang akan kita pakai. Nah, kita akan membuat di bagian mulai dari sini ya. Ctrl R, kita geser ke atas sedikit. Kemudian Ctrl R lagi, kita geser seperti ini untuk membuat bagian milk jugnya. Oke, klik bagian gagang dari milk jug. Oke, klik. Nah, yang pertama, oke, saya pilih lagi untuk face. Saya ubah ke face di sini, kemudian saya di sini saya lakukan. Langkah yang pertama adalah kita lakukan extrude sedikit saja, teman. Extrude sedikit. Ya, tipis. Klik. Oke, kita lepas. Kemudian kita mulai dari atas dulu. Kita mulai dari atas. Tampaknya kita sedikit mengalami kesalahan di bagian atas. Kita coba tambahkan di sini. Klik. Oke, enggak apa-apa. Kita coba untuk di bagian bawah sudah betul di sini. Di face ya, face. Kemudian di bagian atas di sini. Kita klik sedikit extrude. Iya, oke. Setelah sedikit, kemudian di sini teman-teman klik bagian
yang di sini tadi, di bagian ini teman-teman bisa lihat. Di sini saya tutup dulu ya. Di sini saya tutup close area. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian saya lakukan extrude. Di sini bagian atas dulu kita kerjakan. Kita klik extrude seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Iya, oke. Tadi ada ketebalan di sini ya. Jadi saya kalau kurang lagi extrude lagi sedikit biar agak tebal ya. Iya, oke. Di bagian bawah juga extrude sedikit lagi agak tebal. Oke. Langkah berikutnya kita akan lakukan di sini sedikit, kita tambah lagi Ctrl R mungkin. Oke. Di sini lakukan pilihan face di sini yang to face. Ya, oke di sini. Kemudian baru kita buat extrude yang agak panjang, extrude. Ya. Kemudian dan ini pun tidak tebal ya, extrude-nya tidak tebal teman-teman. Jadi extrude-nya sangat tipis nanti untuk di bagian. Sedikit saya ulang, saya undo dulu untuk proses extrude-nya. Oke, nah kita pilih di bagian di sini teman-teman, pilih bagian ini. Oke, setelah sudah extrude tadi sedikit, kita pilih bagian atas di sini, sorry, di bagian face yang di sini. Kemudian kita lakukan extrude ke atas sedikit. Kemudian langkah berikutnya di bagian ini kita klik extrude, kemudian extrude pas di sini, tipis saja teman-teman. Klik. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah yang ini yang akan kita extrude, yaitu ke sebagai gagang. Karena biasanya extrude milk jug ini tidak tebal ya. Untuk gagangnya hanya tipis, tidak setebal muk. Kemudian lakukan extrude lagi, extrude lagi, extrude lagi, extrude lagi. Oke. Nah, kemudian di sini ini ya, ini di sini perbedaannya kalau yang di sini ke atas dari bawah ke atas, kemudian kalau di sini dia dari bawah ke atas. Oke. Kita klik bagian atasnya, please. Ini bisa saya geser dulu sedikit, misal pengen agak tebal dikit. Kemudian saya klik face di sini dan saya lakukan extrude ke atas. Kemudian saya lakukan extrude ke atas sedikit lagi, baru di sini yang saya lakukan extrude ke samping. Iya, kemudian saya lakukan extrude ke samping. Oke, kalau sudah, kita akan menemukan bagian dari gagang ini, yaitu dengan cara seperti ini teman-teman. Tadi di sini saya sudah lakukan extrude, kita modifikasi vertex ya, saya tampil dari kiri. Oke. Di sini kita bisa melakukan modifikasi vertex seperti ini. Kita edit, oke, kita edit lagi. Nanti jika kurang kita bisa tambahkan. Nice. Oke. Sorry. Ini semuanya harus terpilih teman-teman. Oke, kalau sudah memodif seperti ini, tunggu EGZ nya harus terpilih semua. Di sini juga. Oke. Oke. Nah, langkah berikutnya tentunya kita akan menyambungkan dari sisi ini. Ya, oke, di sini kayaknya kurang tebal ya. Ada yang kesalahan di bagian vertexnya. Di sini ketebalannya hilang. Jadi kita sedikit modif maju sedikit biar extrude atau ketebalannya tetap ada, tetap terjaga. Nah, kalau ini terbalik sudah. Oh, ini terbalik. Nanti kita bisa cek lagi. Mana nih yang salah.
Oke, teman-teman lihat di bagian ini, kemudian saya tekan ALT. Nah, ternyata di sini yang salah. Ternyata kita bisa lihat di sini yang salah. Oke, sudah benar. Kemudian di sini sudah benar. Nah, oke, udah oke. Jadi biar tidak terbalik proses ketebalannya, teman-teman, kita cek lagi. Cek lagi. Dan kita mainkan di vertex-nya. Karena ini sudut-sudutnya lumayan ini ya, lumayan berbeda dengan objek-objek lain. Nah, ini hati-hati teman-teman, belok dia, hati-hati di sini, jangan sampai yang lain kepilih. Jadi belok seperti ini. Nah, hati-hati. Oke, langkah berikutnya tentunya kita akan menyambung ya. Kita delete dulu face di bagian di sini, teman-teman. Delete dulu face di sini, add delete face. Kemudian di sini juga delete face. Nah, baru kita sambungkan menggunakan edge. Pilihan edge. Di sini klik edge. Di sini klik edge, kita tekan F. Kemudian di bagian samping yang di bagian belakang dulu juga bisa klik. Oke, klik F. Kemudian di bagian samping masih bocor yang di sini tadi. Di sini klik, kemudian kita klik. Sorry, salah. Ulang. Oke, klik, kemudian kita tekan F untuk menunjukkan kerapatan. Kemudian di sini di bagian terakhir di sini ada klik ya. Di sini saya pilih di klik, oke, kemudian F. Maka proses pembuatan ini sudah jadi, kita tinggal benerin saja di vertex-vertexnya sedikit saja. Kita mainkan di ketebalan gagang vertex, ketebalan gagang mipjaknya. So, kita jangan ragu untuk melakukan seperti ini. Intinya dimodif-modif lagi sampai benar-benar ada ketebalan dan tidak miring. Ini miring ya, agak sedikit miring karena di sini tadi. Oke, di bagian di sini. Oke, iya. Oke, nice. Di sini juga agak miring, hati-hati. Ini juga agak miring, hati-hati. Oke, jika dirasa kurang lurus, kita tinggal bisa mainkan dulu di vertex di sini. Benar-benar harus presisi, bisa mungkin bagus. Di sini kurang ke kiri. Nice. Oke. Nah, oke. Jadi sedikit berbedanya di sini kalau memang masih ada yang kurang tebal, kita bisa tebalkan. Jadi di face-nya di sini masih ada kurang tebal gitu dikit. Nice. Jadi memang milkjack bentuknya seperti ini untuk di bagian apa namanya, di bagian bawahnya ya. Oke, di bagian bawahnya, terutama di sini ada ketebalan yang sedikit berbeda dengan objek lain, bukan mug. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Oke, sudah nice. Kita langkah berikutnya tentunya seperti biasa kita menggunakan modifikasi, yaitu sedikit saya modif dulu di bagian vertex dari gagangnya. Saya kayak masih kurang puas di sini. Oke, saya lakukan lagi editing. Nice. Oke,
kita modifier properties, yaitu di subdivision surface. Kemudian kita gunakan rendernya. Di sini masih agak miring teman-teman, miringnya ke kiri ya. Oke, kita cek lagi. Sekarang kita lihat. Oke, kita luruskan. Oke, iya, nice. Ini sedikit ke kanan, sedikit ke kiri. Oke, nice. Oke, sudah ada. Sedikit bermain di Ctrl R di sini. Iya, jadi ketebalannya bilang harus tepat, harus kotak dan menempel di bagian di sini. Oke. Di sini juga sama, dia tidak bulat tapi kotak. Saya masih menggunakan di sini. Iya, oke. Di bagian atas juga. Oke, kemudian di bagian sini. Saya undo di bagian sini. Oke, nice. Oke. Seperti yang sudah saya inginkan. Tapi ketebalan dari ini masih kurang tebal teman-teman ya. Untuk di bagian gagangnya kita tebalkan dengan mengangkat salah satu bagian dari vertexnya maju ke depan, biar dia memiliki kesan ketebalan yang lebih tebal. Nah ini teman-teman, lebih tebal sedikit. Ini berarti kita angkat sedikit ya. Oke, di bagian mana tadi yang kurang tebal? Di sini. Di bagian intinya kita bisa memodifikasi vertex. Kita menggunakan apa namanya? Kita menggunakan select rotate, kemudian select move, lalu seperti itu teman-teman. Tarik sedikit ya. Oke, tinggal di bagian ini ya. Yang kesannya ketebalannya masih diangkat, perlu diangkat di sini, perlu di bawah sedikit. Oke. Oh, ini dia yang menyebabkan miring. Oke, nice. Oke, kalau sudah kita klik kanan shade smooth, kemudian di sini juga di bagian dalam coba kita cek lagi. Make jack di bagian atas tipis tapi di bagian bawah smooth. Oke, kita lihat lagi di bagian bawah smooth, ini maksudnya. Nice, sudah oke ya. Kemudian di bagian atas di sini, di bagian dalam sedikit saya naikkan, tapi tidak sih, karena memang justru di bagian make jack itu tipis di bagian atas. Oke, nice. Oke. Oke, kalau sudah kita klik apply teman-teman. Oke, demikian tadi untuk proses pemodelan sebuah make jack ya. Kalau kurang tebal ya kita tambahkan lagi. Oke, dan sedikit saya coba geser ke ini biar agak tebal.
Nice. Oke. Masih miring ya? Masih miring teman-teman. Mana sih yang menyebabkan miringnya? Oke, nice. Oke teman-teman, demikian tadi untuk proses pembuatan mic jack ya, yang nanti tentunya ini akan kita kasih material berupa apa namanya? Kita klik apply di sini. Kemudian saya simpan menjadi nama mic jack. Mic jack. Oke, langkah berikutnya Shift D, kemudian GY kita copy menjadi objek menjadi 2. GY GY. Oke. Oke teman-teman, demikian untuk proses pembuatan mic jack. Thank you. Oke teman-teman, demikian tadi untuk pemodelan mic jack, dan mudah-mudahan bisa teman-teman nanti bisa mencobanya sendiri, dan tentunya untuk semakin hari untuk variasinya juga banyak ya. Mic jack juga tidak bentuknya tidak hanya seperti itu, tapi teman-teman bisa lebih mencoba lagi untuk bervariasi. Baiklah teman-teman, demikian untuk videonya, dan mudah-mudahan videonya ini bisa menjadikan kita semangat lagi dalam membuat konten. Dan tentunya jangan lupa berikan dukungan kepada channel saya, like, share, subscribe, komen, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Baiklah teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tetap di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.